Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah pada sarapan? Sudah. Sehat semuanya? Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, membuka materinya, sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah SWT, marilah kita semua berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Mbak Selvi. Ayo Mbak Selvi, dipimpin doanya. Teman-teman semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, sebagai rasa tanda cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk awal pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, akan Pak Guru absen dulu. Yang pertama Anissa, Dini, Hasan, Ridugala Saputra, Ade, terus Kusnia Halim, Najwa. Oke, terima kasih sudah ya. Untuk pertemuan pada kemarin yang telah Pak Guru jelaskan itu tentang apa, masih ingat gak? Pertemuan pada tempo hari itu tentang hari kiamat, tentang hari kiamat beserta tanda-tanda kiamat kubro. Nah, untuk pertemuan pada kali ini pembahasannya masih tetap tentang hari kiamat. Cuma di situ ada garis judul kecilnya, yaitu tanda-tanda kiamat sugro. Ya, kalau kemarin
kalian membahas tanda-tanda kiamat kubro. Kubro artinya besar. Salah satu tandanya yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat pada pagi hari. Kemudian contoh yang lain lagi yang masih ingat siapa? Jadi masih ingat yang pada pertemuan kemarin tanda kiamat kubro? Planet-planet tidak berjalan pada poros. Iya, pintar. Planet-planet tidak berjalan pada porosnya. Terus bisa masih ingat nggak? Planet-planet saling bertabrakan. Ya, planet-planet saling bertabrakan. Ada yang lain? Ya, Quran hanya kertasnya saja. Quran hanya tinggal kertasnya saja. Ya, kemudian munculnya gajah. Kemudian pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat sughra. Ya, nah di sini Pak Guru sudah membuat modul ajarnya sebagai bahan acuannya, sebagai bahan panduan dalam Pak Guru mengajarnya di sini. Sudah Pak Guru tugas. Kemudian sebagai bahan acuan yang lain yaitu buku siswa. Nah ini ya, buku siswa ini Pak Guru ngambilnya dari sini. Kemudian Pak Guru rangkum dalam modul ajar dalam bentuk PJBL. Oke. Sebelum acara ini kita menit, nanti kalian lihat, kalian pahami, nanti Pak Guru akan merefleksikan, akan memberikan pertanyaan tematik pada kalian. Siap ya? Lihat videonya. Satu tanda kekeh ditaruh 70.000 malaikat besar jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah sahabat channel rahimahullah. Setelah sebelumnya kita membahas tanda kiamat kubro, yakni api dari Yaman yang akan menggiri karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Maka ketika betul-betul terjadi kiamat, Allah wafatkan seluruh para malaikat, Allah wafatkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk tidak dihancurkan pada hari kiamat, seperti Arasy, seperti kursi, seperti Lauhul Mahfuz, seperti ruh, seperti tulang ekor dan mereka antara tiban sangkakala pertama ke tiban sangkakala kedua. Maka hancur semua alam semesta ini. Inilah yang disebut kiamatul kubra, kiamat besar. Semua hancur. Para malaikat juga sudah diwafatkan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, bahkan Malakul Maut juga sudah mati. Sudah tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur, seluruh alam semesta sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berteriak, lima Qahhar, alam semesta ini pemiliknya hanya Zat yang Maha Satu, yang Maha Perkasa, Allahu Azza wa Jalla. Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu makna Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembahasan. Maka dengan bumi yang baru, kata para ulama, bumi ini hilang, datang lebih baru. Tidak, bumi yang kita pijak ini bumi bulat pada masyarakat, cuma bentuknya dirubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan, sehingga bumi sekarang kita lihat ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah. Nanti ketika Allah hancurkan, Allah ganti dengan bumi yang baru, maka Allah hamparkan sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang rendah, tidak ada bukit bagi bumi manusia. Kalau seandainya bumi tidak dirubah, kemudian seluruh manusia dibangkitkan sejak Adam sampai terakhir nanti, tidak akan muat bumi ini. Makanya kemudian semua dirantarkan, sehingga kalau dibangkitkan semua akan muat. Itulah pada masyarakat. Allah katakan, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kembali ciptakan kita.
kemudian jasad itu dilempar ke permukaan semuanya. Bayangkan dari zaman Adam sampai terakhir mati, jasad itu bergelimpangan di kafir ini digambarkan dalam surah Yasin. Ya wailana memba'asana min marqadina, duhai celaka kami, siapa membangunkan kami dari tidur kami ini? Maka mereka digambarkan seperti larang. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Larang ini kalau ada larang, maka semua tertuju pada satu titik. Disinilah disebut ardul masyarakat. Kita akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusallun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan hurlan. Ketika manusia dibangkitkan, kufar, tidak pakai celana, tidak pakai baju, telanjang budak, kemudian tidak dikhitan, kemudian tidak pakai sandal, kemudian tidak itu macam-macam manusia dibangkitkan. Ada dibangkitkan kecil sekali, kecil seperti semut di tengah-tengah orang-orang besar, sehingga harus menghindar dijaga orang-orang besar. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang sombong ketika di dunia. Dia merasa besar ketika di dunia. Di akhirat Allah kecilkan, Allah bangkitkan. Allah ya Allah. Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari, tetapi mereka berjalan dengan kepala, sedang kakinya itu di atas. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi faslul qadar. Yang pertama kali faslul qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan mahkamah peradilan di tengah. Rasulullah SAW mengatakan akan kisah-kisah orang-orang yang pernah berpijak di atas bumi itu. Baiklah, anak-anak, terima atau tidak terima, senang atau tidak senang, semua pasti akan mengalami yang namanya peristiwa kiamat. Baik dari manusia, hewan, tumbuhan, semuanya yang ada di seluruh dunia ini pasti akan mengalami yang namanya peristiwa hari kiamat. Kemudian dasar hukumnya apa? Kok kiamat, hari kiamat itu benar-benar ada dasar hukumnya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan seterusnya. Kemudian dasar atau dalil yang lain ada juga dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, di situ dasar bahwa besok itu hari kiamat benar-benar akan ada dan terjadi. Cuman untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, manusia tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu. Karena itu hanyalah Allah yang mengetahui, Allah yang merencanakannya. Kemudian bekal apa saja yang harus? Yang pertama yaitu sedekah. Sedekah ini tidak hanya berupa bentuk makanan. Sedekah tidak hanya berkah, ini tidak hanya dengan materi. Tahu materi? Materi itu uang, ya. Tidak hanya berbentuk dengan materi atau tidak hanya dengan makanan. Kalau contoh sedekah dengan makanan apa ini contohnya? Contohnya makanan pokok kebutuhan. Lauknya apa lauknya? Ikan banyak. Ikan apa? Ikan lele. Kemudian tempe, kemudian tahu dan yang lain. Kemudian sedekah ini bagaimana bentuk dengan ikan atau sunatan. Karena kita ini tidak mampu bersedekah dengan bentuk makanan atau tenaga, maka dengan pikiran dan doa. Itu adalah salah satu contoh bekal kita menjelang datangnya hari kiamat. Selain kita kepada Allah menyembah Allah. Bagaimana cara kita umat Islam menyembah Allah? Dengan cara apa?
Mengerjakan perintahnya Allah, mengerjakan perintahnya Allah. Contohnya mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dikerjakan setiap hari. Tapi ini wajib hukumnya, semuanya harus dikerjakan sholatnya. Ya. Kemudian contoh yang lagi, ibadah yang diwajibkan oleh Allah yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, atau apa? Hukumnya wajib. Kemudian contoh yang lagi yaitu zakat. Seperti hukum wajibnya sholat kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau meninggalkan dapat dosa. Makanya harus dikerjakan sholat, kemudian puasa Ramadan, zakat kita ini harus kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sholat 5 waktu ini dalam kita kerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian puasa Ramadan ini dalam 1 tahun ini ada berapa kali puasanya? Dalam 1 tahun ada berapa kali puasa Ramadannya? 1 kali. Kemudian setelah kita sudah ada di seputaran video tadi yang Pak Guru sudah putarkan separuhnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa perjalanan manusia pertama yaitu masuk ke alam kubur. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua masih ingat? Kemudian ke alam penentuan amal baik atau amal buruk. Proses manusia setelah manusia ini meninggal dunia atau mati meninggalkan dunia, maka yang pertama yaitu masuk ke alam kubur. Nah, di alam kubur ini ada 2 malaikat yang siap memberikan beberapa pertanyaan. Nabi siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pertanyaan itu, mana nabi siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa dua? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga, ma kita pun. Oke, sekarang Dini, ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimah. Iya, itu ya, seperti itu. Besok kalau kita meninggal dunia, sudah dikubur, sudah tidak ada yang nampak, maka datanglah 2 malaikat, yaitu satu malaikat siapa? Tadi malaikat yang mengenai di alam kubur, Munkar. Yang kedua yaitu nakir. Nah, tugas malaikat 2 ini oleh Allah ditugaskan untuk menanyakan manusia yang sudah meninggal dunia. Tanyakan tadi pertanyaannya tadi. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita? Allah. Kemudian mana juga siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka apa kitabmu? Kemudian mari kiblatnya. Di mana arah kiblatmu? Arah Mekah. Ka'bah di. Kemudian ma'irwanuka, siapa saudaramu? Saudara kaum muslimin dan muslimah. Nah, setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian
datang lagi yaitu alam. Ada yang jalannya itu sambil pakai kepala, ada yang mesok, ya, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Jika amalan kebaikannya selama hidup di dunia itu baik, maka besok di yaumul mahsyar oleh Allah SWT akan dibalas kebaikannya. Nah, kenapa surganya Allah yang sangat indah, yang siap dimasukkan oleh hamba-hambanya, oleh umatnya, oleh ciptaannya yang mau beribadah, yang mau berbuat amal kebaikan. Namun, seberapa? Kecilnya seberapa? Kecilnya rambut satu manusia dibelah menjadi 7. Ada kalau ulama yang manusia tersebut selama hidup di dunia karena banyak amal kebaikannya, maka melewati jembatan yang kecilnya satu rambut tadi, itu cepat jalannya itu melewati jembatan itu seperti sambaran kilat. Tidak pernah lihat sambaran kilat ketika akan hujan. Langsung sampai depan pintu surga. Depan pintu surga sudah dibuka kepada hamba-hamba Allah yang telah taat, beribadah selama hidup di dunia. Namun bagi alhamdulillah mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa api neraka dan akan mendapatkan surga Allah. Amin. Oke, anak-anak semuanya. Jadi itu sedikit cuplikan pembelajaran tentang peristiwa hari kiamat. Tadi itu tanda-tanda kiamat kubro, kemudian tanda-tanda kiamat sugro. Kalau tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama kematian, itu ada tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian terjadi longsor atau kebanjiran, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian apalagi gunung meletus, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ini Pak Guru ada sebelum dari itu maka kalian bagi kelompok. Ini sudah kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 ya. Ini kelompok ya. Oke, ini KBD-nya membawa kenapa? Ini dikerjakan ya, diberi tanda silam pada tugas LKPD ya, tanda silam. Ya, nggak apa-apa nanti pindah di sana. Ya, KBD silakan dikerjakan, diberi tanda silam. Ya, ini. Gak apa-apa, masih boleh. Ya, masih boleh. Ini kayaknya ini.
Ini waktunya 10 menit ya untuk mengadakan LKPD. 10 menit waktu maksimalnya, dan waktu paling cepatnya itu ada yang sudah selesai sampai ada. Oke, anak-anak semuanya, silakan LKPD-nya di keyboard dan di sini. Oke, kita satu. Oke. Mengerjakan LKPD. Untuk tugas selanjutnya kalian ini membuat poster tanda-tanda hari kiamat. Ini posternya Pak Bro ya. Buatnya alat pewarnanya silakan dikeluarkan, alat pewarnanya, alat tulis pewarnanya. Alat tulis pewarnanya silakan dikeluarkan. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Satu ya. Ini kelompok 1 mejanya di dalam sini. Sini. Ya, sini. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, ini diwarnai 3 sama-sama. Ambil mengantar warna. Bagus bagaimana? Ya, dan apa sini biar dipilih. Nah, pewarnanya di situ. Ini kan berwarna ini merah ini. Warna merah, ada warna merah. Ya, waktunya 5 menit ya. 5 menit itu paling cepat. Paling tentang tanda-tanda kiamat. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Ya, nanti diwarnai dulu semuanya. Setelah itu diwarnai, baru ditulis nama kelompoknya Nisa, Najwa sama Tiga. Oke. Kayak yang rapi ya, bagus. Oke, di sini ini kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1 ya. Ini merah, ini juga sama merah. Ini langit. Biru. Biru nanti. Nanti setelah ini kelompoknya ditulis di sini ya. Namanya siapa, bukan siapa, kemudian anggotanya siapa dipilih juga. Nah, itu ya, semuanya saling kerjasama sesama teman kelompoknya.
Ditulis kelompoknya ini. Garis kelompoknya. Dan semuanya, sekarang sebagai ketua kelompoknya silakan dipegang itu posternya. Ya, ketua kelompoknya siapa? Dipegang. Dipegang. Ketua kelompoknya, ya ada di ya. Kemudian Pak Guru minta tolong kepada ketua kelompoknya untuk menjelaskan apa yang kalian dapat ilmu dari yang kalian buat posternya itu. Ya, jelaskan secara tempatnya kelompok 1 itu gambarannya apa? Kelompok 1 itu gambarannya apa? Gambaran gunung meletus. Silakan maju depan, coba jelaskan. Secara singkat aku akan menjelaskan tentang Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kiamat Sugro. Kiamat Sugro. Di sini ada gunung meletus dan ini ada awan. Ini adalah contoh dari tanda-tanda kiamat Sugro. Terima kasih. Ya, sekarang kedua silakan maju sebagai ketua kelompoknya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tanda kiamat Sugro, kematian manusia, yaitu kematian. Di sini ada gambar keranda, yaitu gambar yang untuk mengangkat manusia yang sudah meninggal. Ini adalah contoh dari tanda-tanda kiamat Sugro. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Selvi, dan Cahaya, dan Habiza. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kiamat Sugro, yaitu terjadinya gempa bumi. Di sini ada gambar bangunan yang sudah bisa karena terpental-pental. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, Anissa, Halim, Islam. Baiklah, anak semua, tadi itu kalian sudah membuat poster tentang peristiwa tanda-tanda kiamat Sugro. Kelompok 1 tadi apa? Menjelaskan tentang peristiwa kiamat Sugro, yaitu gunung meletus. Kemudian kelompok 2 posternya tentang apa? Tentang keranda mayit, yaitu sebuah alat yang disediakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu tanda-tanda kiamat Sugro. Kemudian kelompok 3 posternya menjelaskan tentang apa tadi? Terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, karena sebelum kiamat Sugro itu datang pasti terjadi kiamat dan pasti terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, membuat poster kalian sudah selesai, kemudian mengerjakan LKPD sudah selesai, untuk kegiatan penutupnya mari acara ini, pembelajaran ini kita tutup. Pesan Pak Guru tetap semangat
dalam belajarnya, tidak boleh putus asa, belajar tetap, berdoa juga tetap, kemudian ibadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang lain, orang tua, kepada guru kalian tetap harus dilaksanakan. Sebagai penutup nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mbak Selvi. Silakan dipimpin Mbak Selvi untuk berdoa. Teman-teman semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai, memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bersalam-salaman sama bisa sekolah mana? Amin. Bisa